Berlatar pada tahun 1983 di Washington, Amerika Serikat, seluruh warga negara Korea tampak melakukan aksi demonstrasi besar-besaran sebagai bentuk protes terhadap kediktatoran militer Korea. 잘 민망하게 하네요. 시위대는 언제 해산시키는 거야? Pasukan militer tersebut diketahui telah melakukan banyak pembantaian terhadap warga sipil Korea, mengakibatkan ribuan nyawa melayang tanpa adanya pertanggungjawaban. Tak hanya itu, para demonstran bahkan membakar patung Presiden Korea sebagai bentuk kemarahan mereka. 언제 해산시키는 거야? 자유의 땅이라고. 이제 해산은 불가하답니다. Untuk mengamankan situasi dan melindungi presiden, pemerintah menerjunkan dua pasukan khusus. Pertama, pasukan unit luar negeri yang dipimpin oleh Park Byung-ho, dan kedua, pasukan unit domestik yang dipimpin oleh Kim Jung-do. Keduanya ini berada di bawah Organisasi Intelijen Korea Selatan, yaitu KCIA. Selain menjaga keselamatan presiden, Byung-ho dan Jung-do juga diberi tugas untuk mengungkap keberadaan mata-mata Korea Utara bernama Donglim, yang diketahui telah menyusup ke dalam struktur pemerintahan Korea Selatan. Meskipun memiliki misi yang sama, hubungan antara Byung-ho dan Jung-do tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dalam menjalankan tugas. 지금 뭐 하시는 겁니까? 이라도 나가서 해산시키세요. 각각 뒷문으로 모실 겁니까? 조국 버리고 온 주제에 갈수록 심해진다죠. 무력으로 공지를 전해 뺐기 때문입니다. 내 팀이 여기까지 쫓아와서 참견질이야 이씨. Dalam operasi ini, mereka juga bekerjasama dengan pasukan CIA. Informasi terbaru menyebutkan bahwa akan ada rencana pembunuhan terhadap Presiden Korea. Listen to Channel 4. We just intercepted this. 주변 감청 중이었는데. I think we've been spotted. What should we do? Benar saja, serangan pun terjadi dan keadaan langsung menjadi kacau. Byung-ho dan Jung-do beserta pasukan mereka berusaha menangkap para teroris tersebut hingga baku tembak tidak dapat dihindari. Namun, karena kecerobohan atau kurangnya koordinasi, Byung-ho berhasil disandra oleh salah satu teroris. Dalam situasi tegang itu, Byung-ho meminta pasukan agar tidak menembak pelaku, tetapi karena khawatir keselamatan rekannya terancam, Jung-do tetap menembak dan mengkojorkan teroris tersebut. 부탁한다. Stay back. Back off. 용의자를 사살하면 어떡해? 인질이 되지 말았어야죠. Sejak kejadian itu, keduanya semakin saling menyalahkan dan mencurigai satu sama lain. 피나 닦으세요. Sementara itu, aksi demonstrasi mahasiswa di Korea semakin anarkis. Para polisi juga bertindak brutal tanpa pandang bulu, menembakkan gas air mata dan menangkap siapa saja yang terlibat, baik laki-laki maupun perempuan. Di antara mahasiswa tersebut, ada seorang wanita bernama Yu Jong yang berusaha membantu rekan-rekannya melarikan diri. Namun, tak disangka, ia juga tertangkap. Yu Jong ternyata adalah wali dari Byung-ho, sehingga ia pun datang ke kantor polisi untuk membawa Yu Jong pulang. 이거 몰라갖고 결례를 야, 저 여자야 이 새끼야 이. 예, 맞습니다. 예, 그럼요. 야, 그만해. Sejak saat itu, Byung-ho menegaskan kepada Yu Jong agar tidak lagi terlibat dalam aksi demonstrasi dan fokus pada studinya. 다시는 어울리지 마. 이번 학기 등록금. 절대 안 어울리겠습니다. 아빠 아니라니까.
Namun, situasi semakin serius akibat gagalnya upaya pembunuhan Presiden, Byung-ho dan Jung-do dipanggil oleh atasan mereka untuk membahas keberadaan mata-mata yang telah membocorkan informasi penting terkait rencana pengamanan Presiden di Washington. Mata-mata itu mereka yakini adalah Dong Lim. 고정간첩 독림으로 놓고 국가의 연관성을 입증하기에는 이봐 각 학기 올릴 보고서부터 만들어 동선이랑 도착 시간까지 모두 알고 있었어. Atasan mereka kemudian memberikan perintah untuk mengkambing hitamkan seorang profesor dan menjadikannya sebagai sosok Dong Lim yang bekerja untuk Korea Utara. Dengan cepat, profesor tersebut berhasil ditangkap oleh tim dari unit domestik dan Jung-do langsung melakukan interogasi. Meski mengalami siksaan berat, sang profesor tetap bersikeras bahwa dirinya bukanlah Dong Lim. 남하면 독립 둘이를 통해 침. 남파 간첩의 총책이라뇨. Di sisi lain, diperlihatkan seorang petugas penatu yang sedang berusaha memecahkan kode rahasia yang tersembunyi pada pakaian milik seseorang bernama Dong Lim. Sementara itu, Byung-ho dan pasukan KCIA menerima laporan dari seorang warga Korea yang berniat membocorkan informasi mengenai Dong Lim yang sebenarnya. Operasi tersebut kemudian dinamakan Operasi Pyo. Mereka telah menentukan lokasi pertemuan dengan sang informan. 이름과 소속, 직책을 말하십시오. 우리 연전이 확실치 않소. 무로부터 첩보가 있었어. 접선할 장소와 시간을 말씀하십시오. Namun, saat rencana mulai dijalankan, Byung-ho tiba-tiba mengubah strategi dan memutuskan untuk menjemput informan tersebut secara langsung, sementara anak buahnya ditugaskan untuk menjemput keluarga dari sang informan. Perubahan mendadak ini membuat para agen kebingungan dan mereka ingin tetap pada rencana awal yang berfokus pada penjemputan informan. 코트가 녹색 가방 들고 있어. 부장님은 핵 개발 사업의 핵심 인물이야. 반드시 성공해야 한다. 수정한다. 부장의 가족을 내가 보따리를 만든다. 저거 표국장 아닙니까? 보시면은 동선이 다 꼬입니다. Akibat kurangnya koordinasi, Operasi Pyo pun berakhir kacau. 맘대로 양과장 뭐 하는 거야? 모두 서러라. 일단 원하는 대로 한다. 부장님 특별 지시가 있었습니다. 저 단원 특실이다. 야 임마 차 탈겨 돌려. 양과장. Perintah Byung-ho diabaikan oleh salah satu agen yang terlalu bersemangat karena meyakini bahwa jika operasi ini berhasil, mereka akan memperoleh kenaikan pangkat. Agen tersebut tetap menjemput sang informan, sementara Byung-ho bergerak menuju lokasi istri dan anak informan. Sebelum masuk ke dalam mobil agen, informan itu sempat ditanyai mengenai siapa sebenarnya Dong Lim. Dengan terburu-buru, sang informan mencoba memberikan informasi tersebut. Namun, karena prosesnya memakan waktu terlalu lama, mereka justru terdeteksi oleh pasukan Korea Utara yang langsung melakukan penyerangan. 독립에 관한 정보를 먼저 말하시오. 첩자 독립의 정보가 먼저요. 빨리 안 태우고 뭐 하는 거야? 독님이 만났어. 저시오. Informan itu berusaha melarikan diri tetapi tertangkap dan dikojorkan di tempat. Pasukan Korea Utara kemudian menembaki kendaraan agen tersebut hingga ia terluka parah. Mengetahui situasi memburuk, Byung-ho bersama timnya segera bergerak untuk melakukan penyelamatan.
Kini, satu-satunya orang yang mengetahui identitas asli Dong Lim adalah agen Yang. Sayangnya, ia mengalami koma dan harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Akibat kegagalan dalam memperoleh informasi penting mengenai Dong Lim, Jung Do mendapat amarah besar dari atasannya. Tak lama setelahnya, Byung Ho juga datang untuk melapor dan bersiap menerima teguran yang sama. Namun, bukannya diam, Byung Ho justru meluapkan kemarahannya kepada atasannya karena dianggap memberikan perintah yang membingungkan sehingga menyebabkan banyak korban jiwa. 장기 손상으로 현재 의식불명이야. 이 새끼가 미쳤나? 현장에서 목숨을 거는데. Byung Ho kemudian menyerahkan sebuah dokumen berisi bukti korupsi atasannya tersebut dan dengan tegas meminta agar ia segera mengundurkan diri dengan terhormat. 모두 당신이 말아먹은 거야. 부정 축제나 하고 지키는 게 현명하지 않겠습니까? 명예롭게 총대 메고 퇴임하세요. 이건 당신의 기업인들과 대화한 내용입니다. 박평호. 이번 주까지 나가주십시오. Selanjutnya, diperlihatkan masa lalu Byung Ho ketika dirinya bekerja sama dengan seorang agen dari Korea Utara dalam sebuah misi penyelidikan. Saat terjadi baku tembak, rekan dari Korea Utaranya tertembak dan tewas. Rekan tersebut ternyata adalah ayah dari Yoo Jong. Merasa sangat bersalah atas kejadian itu, Byung Ho membawa Yoo Jong ke Korea Selatan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, dan sejak itu ia menjadi wali bagi gadis tersebut. Setelah insiden tersebut, posisi Direktur Umum KCIA yang mengundurkan diri langsung digantikan oleh sosok pilihan presiden. Direktur baru itu segera memerintahkan semua anggota KCIA untuk menangkap Dong Lim. Kemudian ditampilkan pula masa lalu Jung Do yang rupanya merupakan mantan tentara elit. Setelah pensiun dari militer, ia direkrut untuk bekerja dalam KCIA bersama mantan atasannya yang kini menjadi direktur KCIA. Direktur tersebut menyampaikan informasi penting mengenai tanggal pertemuan Dong Lim dengan seseorang di Jepang. Ia kemudian menunjuk Jung Do untuk mengungkap seluruh petunjuk yang berkaitan dengan kegagalan operasi Pio, sebuah operasi yang saat itu dipimpin oleh kepala unit luar negeri, yaitu Byung Ho. Dengan kata lain, Jung Do diberi misi untuk menyelidiki Byung Ho dan segala tindakannya terkait operasi Pio. 표국장 망명 작전에 참여했던 요원들부터 일단 중요 작전들이 자꾸 빠가가 나는데요. 해외팀을요? 그러니까 자네가 하라는 거지. 반스부터 벗겨봐. 네, 알겠습니다. 국전 때 요원들 전부 지금 수사하고 있답니다. Seluruh anggota unit luar negeri kemudian mulai diselidiki oleh tim yang dipimpin Jung Do. Hal tersebut memicu ketegangan besar antara kepala unit luar negeri Byung Ho dan kepala unit domestik Jung Do. Perseteruan di antara mereka semakin tajam dan nyaris berujung pada perkelahian. 안 부장님 지신 것 같습니다. 뒤는 양 과장님이 하십니다. 이 새끼가 독림 정보 확보했을 겁니다. 양 과장이 의도적으로 작전을 어느 짓이야! 부장님 지시 상황입니다. 일본 외무부에서 항의가 들어왔습니다. 참가자들 중에 독림이 있다. 응하지 않으시면 독림으로 간주해서 또 5년 이상 일한 직원들이야. 독림으로 몰아가시는 겁니까? 더 나와, 차장님! 이 새끼가 어디서... Namun, sebelum pertikaian itu terjadi, radar pertahanan Korea Selatan mendeteksi sebuah jet tempur Korea Utara yang melintas wilayah udara dan memaksa masuk menuju Korea Selatan. Segera, status darurat diberlakukan untuk seluruh wilayah Korea Selatan. 인천 상공으로 남치려답니다. 민방위 본부 여기 상황입니다. Namun, ternyata pesawat tersebut hanya membawa seorang pilot Korea Utara yang ingin membelot dengan menawarkan informasi penting mengenai negaranya. Pilot pembelot itu kemudian langsung diinterogasi oleh Jung Do. Tak lama kemudian, Direktur KCIA tiba di lokasi dan bertemu dengan Byung Ho. Ia menyerahkan sebuah informasi penting kepada Byung Ho serta memintanya untuk melakukan penyelidikan pribadi terhadap kepala unit domestik yaitu Jung Do. Dengan demikian, Direktur KCIA ini seperti sengaja mengadu domba kedua unit tersebut demi menemukan siapa sebenarnya Dong Lim yang menjadi pengkhianat di tubuh pemerintah Korea Selatan. Selanjutnya, Jung Do bertanya kepada pembelot tersebut apa alasan seorang warga Korea Utara rela mengkhianati negaranya dan melarikan diri ke Korea Selatan. Namun, saat mendengar kata pengkhianat, pembelot itu tersinggung dan langsung merebut senjata dari salah satu anggota Jung Do lalu menodongkannya ke arah Jung Do. 정권의 똥구멍이 나는 새끼들이
Meski begitu, Jung-do tetap bersikap tenang sehingga membuat pemilot itu kembali menurunkan ketegangannya. Pemilot Korea Utara itu kemudian menyerahkan sebuah catatan berisi sandi yang dapat digunakan untuk memecah kode komunikasi para mata-mata Korea Utara. 최근 그걸로 잘 잡아드리란 말이에요. 이 안에도 몇 놈이 있지 않겠어? Melihat hal tersebut, Direktur KCIA segera memerintahkan timnya untuk memecah kode yang telah diperoleh. Namun, raut wajah Byung-ho terlihat tegang dan tidak nyaman dengan situasi tersebut. Setelah melalui proses deskripsi, kode tersebut berhasil dipecahkan. Pasukan militer Korea Selatan menemukan banyak senjata yang ditanam oleh pihak Korea Utara di wilayah mereka. 현재까지의 상황입니다. Sementara itu, dari hasil penyelidikannya terhadap Jung-do, Byung-ho mendapatkan informasi bahwa Jung-do selama ini rutin mengirim uang kepada pasukan militer bernama Jupiter Corps yang dipimpin oleh mantan rekan militernya. Melalui petunjuk yang diberikan pembelot Korea Utara, tim Jung-do akhirnya menemukan tersangka, yaitu seorang penatu yang sebelumnya sudah pernah muncul di awal cerita. Jung-do pun langsung memimpin operasi penggerebekan di kediaman penatu tersebut. Dan benar saja, penatu itu terbukti merupakan mata-mata Korea Utara. Baku tembak pun tak terelakkan. Saat terdesak, penatu itu meledakkan bom yang sudah ia persiapkan di dalam rumah, lalu berhasil melarikan diri. Penatu itu kemudian menemui seorang wanita di sebuah gereja. Wanita tersebut segera mengirimkan berkas penting kepada Korea Utara berisi informasi mengenai rencana perjalanan wisata Presiden Korea Selatan ke Thailand dalam beberapa hari ke depan. Dan ternyata yang memberitahu info tersebut adalah Dong Lim atau mata-mata yang lagi dicari. Jung-do bahkan memasukkan nama Byung-ho sebagai salah satu anggota yang harus ikut mengamankan presiden dalam perjalanan ke Thailand. Keputusan itu membuat Byung-ho murka. Ia kemudian mendatangi kediaman Direktur Jupiter Corps yang memiliki hubungan erat dengan Jung-do dan langsung menangkapnya untuk diselidiki lebih lanjut. 정도 차장 잘 알죠? Di sisi lain, Jung-do mendapatkan laporan bahwa informasi perjalanan presiden sudah bocor ke pihak Korea Utara. Ia mulai menduga bahwa Dong Lim adalah seseorang dari dalam pemerintahan, kemungkinan memiliki jabatan tinggi dalam militer. Salah satu bawahan Jung-do juga menambahkan bahwa Byung-ho terlihat sangat mencurigakan, terutama karena hari ini ia menangkap sosok penting dari Jupiter Corps. Hal itu membuat Jung-do marah dan ia pun memerintahkan bawahannya untuk mengawasi gerak-gerik Byung-ho selama 24 jam penuh. 목성사를 압수수색하면서 이대로 당할 수는 없습니다. 저희 쪽에서 독립을 만들려는가 봅니다. 이 시간부로 24시간. Sementara itu, Byung-ho terus menekan dan menyiksa Direktur Jupiter Corps hingga akhirnya ia berhasil memaksa keluar nama Kim Jung-do dari mulut direktur tersebut. 너 이름 나올 때까지. Seperti yang diperintahkan Jung-do, bawahannya terus membuntuti Byung-ho kemanapun ia pergi. Saat itu, Byung-ho terlihat menemui Yoo-jong untuk membahas sesuatu. Ternyata Yoo-jong meminta agar Byung-ho membantu membebaskan temannya yang ditangkap polisi. Mendengar permintaan yang dianggap sepele itu, Byung-ho memarahi Yoo-jong dan memintanya untuk tidak membicarakan hal-hal yang tidak penting dengannya. 체포된 지 2주 넘게 행방불명인데 너 계속 이럴 거면 나 찾지 마. 잡혀가면 어떻게 되는지 아저씨도 알잖아. 성만소 최진환 꿀단지 잡아! Setelah kepergian Byung-ho, kini giliran Jung-do yang menangkap Yoo-jong. Ia langsung menginterogasi dan menyiksanya dengan tuduhan bahwa Yoo-jong merupakan mata-mata Korea Utara yang bekerja sama dengan Dong Lim. Ia bahkan menampar Yoo-jong berulang kali. 죽인 거잖아요. Penyiksaan kejam itu turut disaksikan oleh Byung-ho. Tak terima, Byung-ho pun datang menghentikan tindakan tersebut serta meminta semua orang keluar dari ruangan. 나가. 모두 나와. 김 차장,
바로 사찰해! 얘를 간첩으로 만들어서 나와 엮겠다. 그러니까 전현이 독립을 알겠죠. Di dalam ruangan itu, Byung-ho berpura-pura marah besar kepada Yu-jong agar tidak menimbulkan kecurigaan. Ia bahkan sampai menampar Yu-jong di depan Jung-do. Kemudian, dengan cepat ia membanting mikrofon ruangan agar pembicaraannya tidak dapat terekam dan membisikkan kepada Yu-jong, mulai sekarang jangan jawab pertanyaan apapun dari mereka. Dengan begitu, aku bisa mengeluarkanmu dari sini. 네가 천보산이 아니어도 인연이 계속. 그래, 내가 널 여기서 데리고 나갈 수 있어. 지금부터 누가 어떤 질문을 해도 대답하지 마. Di sisi lain, agen yang sebelumnya koma akhirnya tersadar. Ia menyebut dua nama penting sebelum kembali melemah, yaitu Dong Lim dan Lee Yong-suk. Mendengar hal tersebut, Jung-do langsung memindahkan agen Yang ke sebuah lokasi rahasia untuk melindunginya. Namun, kabar itu juga sampai ke telinga Byung-ho, dan anehnya pihak Korea Utara pun mengetahuinya. Hal tersebut membuat kedua pihak berusaha mendahului satu sama lain untuk menemukan keberadaan agen Yang. Seorang mata-mata Korea Utara sudah bersiap di atas gedung sebagai penembak jitu untuk menghabisi agen Yang. Byung-ho datang tepat waktu, berusaha membawa sang agen pergi. Namun, ketika situasi semakin kacau, 양 과장 신변을 먼저 확보했어야지. 나가! agen Yang tertembak oleh sniper Korea Utara dan tewas di tempat. Kejadian itu membuat hubungan antara Byung-ho dan Jung-do semakin panas, penuh kecurigaan satu sama lain. 안기부 전 직원 출입 기록 확인 중입니다. 양보성이 얘기한 리 용수는 오사카에 82년 10월 15일 생년금 중이라 방문자명 김정도 차장이 있었습니다. Direktur KCIA kemudian memerintahkan mereka berdua untuk segera menyelesaikan masalah ini sebelum keberangkatan Presiden Korea ke tur Asia, khususnya Bangkok, Thailand. Dengan bukti masing-masing, mereka kembali berselisih. Perdebatan memanas hingga mereka saling serang secara fisik, berguling, dan terjatuh di tanah. 김전이 언제까지 버틸 수 있을까요? 기술자도. 그놈의 딸이라는 년도 어려서 내 정보원이었어. 난 네가 반드시 독립이 사망했고 그 혼자로 도와줄 거. Jung-do yang sedang dikuasai emosi masuk ke dalam kantornya untuk mencuci muka. Di sana ia teringat kembali pada situasi mencekam yang pernah dialaminya saat begitu banyak korban jiwa bergelimpangan di depan mata akibat tindakan kejam pasukan militer atas perintah presiden. Kenangan itu semakin memicu kemarahannya. Tidak lama kemudian, Jung-do terlihat menemui direktur CIA Amerika Serikat yang justru memintanya untuk pergi ke luar negeri dan menghentikan seluruh penyelidikan terkait operasi Peter. 베드로 산형이요. 그 그만두십시오. 떠나세요. 우리가 알게 했던 이상 무슨 일을 말씀하시는 박평호 차장이 Sementara itu, asisten Byung-ho kini tampak menemui atasannya untuk menyampaikan kecurigaan mengenai Jung-do yang akan menjalankan operasi Peter, yaitu sebuah misi pembunuhan terhadap Presiden Korea Selatan. Percakapan keduanya ternyata diam-diam terdengar oleh anak buah Jung-do yang sedang mengikuti mereka. Asisten Byung-ho lalu menyampaikan kemungkinan bahwa Jung-do adalah Dong Lim karena ia telah menyelidiki pertemuan antara Dong Lim dan seorang informan di Jepang. Wajah Byung-ho tampak semakin tegang saat mendengar pertemuan Dong Lim dan seorang agen. Sekretarisnya kemudian mencari data-data penting dan menemukan sesuatu yang sangat mencurigakan bahwa Byung-ho sendiri tercatat pernah pergi ke Jepang menggunakan paspor yang seharusnya dipakai untuk perjalanan ke Berlin, Jerman. Seketika, sekretaris Byung-ho pun terkejut dan menyadari bahwa Dong Lim selama ini ternyata adalah Byung-ho, atasan yang selalu ia hormati. 출국 날짜가 없네요. 최영대 여권인데 이게 사장님 그 여권으로 일본도 다녀오신 거예요? 사장님이세요? Byung-ho kemudian segera menyerang asistennya tanpa ragu dan langsung mengkojorkannya. Setelah itu, ia pun terlihat menelpon seseorang.
Adegan beralih kepada Jung-do yang semakin murka setelah diperintahkan untuk mundur dari operasi Peter yang telah ia rencanakan sejak lama. Ternyata Jung-do menyimpan kebencian mendalam kepada presiden karena atas perintah presiden tersebut, pasukan militer telah membantai lebih dari 3.000 warga sipil Korea hanya dalam waktu 10 hari. Peristiwa kelam itu membuat Jung-do merencanakan pembunuhan presiden melalui operasi Peter bersama para rekan militernya termasuk Direktur Jupiter Corps. 매우 모욕적이군요. Pada saat yang sama, Jung-do menerima laporan dari anak buahnya bahwa Byung-ho adalah Dong-lim yang sebenarnya. Mereka pun segera membuat janji untuk bertemu dan menangkap Byung-ho. Dan benar saja, terungkap bahwa Byung-ho telah bekerja sama dengan para mata-mata Korea Utara yang berada di wilayah selatan. Anak buah Jung-do kemudian mengikuti setiap gerak-gerik Byung-ho hingga akhirnya mereka berhasil menemukan keberadaannya. 웬일이야? 나 미행하는 거야? Namun, mereka malah ditangkap oleh beberapa orang kelompok. Byung-ho kini tampak dalam kondisi tergantung dan disiksa oleh pasukan yang menangkapnya. 나 하나 죽인다고 목성사를 살릴 것 같아? 실컷 맞다 뒤지는 거야? Ia menduga bahwa pasukan tersebut dikirim oleh Jung-do karena sebelumnya mereka telah menangkap pimpinan Jupiter Corps. Bahkan, Byung-ho hampir dibunuh dengan cara disetrum oleh kelompok bersenjata itu. Anak buah Jung-do yang ikut tertangkap pun terlihat disandra. 목적을 말해! 당신 누구야? Namun ternyata pasukan tersebut bukan milik pihak domestik maupun pemerintah Korea Selatan. Mereka adalah pasukan dari Korea Utara yang dipimpin oleh seorang wanita yang pernah ditemui oleh penatu pada waktu itu. Setelah sekian lama berperan sebagai agen mata-mata Korea Utara di wilayah selatan, wanita tersebut menjelaskan bahwa rencana mereka kini telah berubah. Mereka memerintahkan Dong-lim untuk mendukung misi pembunuhan Presiden Korea Selatan yang mengharuskannya ikut dalam rombongan presiden menuju Bangkok. Byung-ho menolak rencana baru tersebut karena tidak sesuai dengan misi awal. Penolakan itu membuat sang wanita sangat marah hingga ia memukuli Byung-ho dengan brutal karena dianggap telah melawan perintah. 절대 동의할 수 없어. Ketika ia hendak menghabisi nyawa Byung-ho, tiba-tiba ya, pasukan Jung-do datang dan terjadi baku tembak sengit di lokasi itu. Dalam kekacauan tersebut, Byung-ho sempat melihat sebuah dokumen berisi perintah bahwa setelah semua misi Dong-lim berhasil diselesaikan, ia harus dibunuh. Jung-do juga melihat pesan serupa dari dokumen tersebut, namun ia justru membakarnya sambil memerintahkan agar Byung-ho dibebaskan. Jung-do mengulurkan tangannya dan langsung disambut oleh Byung-ho. 박 차장님 풀어드려. 동림은 사살됐군요. Dong-lim telah dibunuh, ucap Jung-do sambil menatap anak buahnya yang sudah tak bernyawa. Jung-do kemudian menanyakan tempat di mana Direktur Jupiter Corps disiksa. Setelah mengetahui lokasinya, Jung-do segera mendatangi tempat tersebut dan langsung menginterogasi sang direktur. Apa sebenarnya Jupiter Corps itu? Dan kalian bersekutu dengan siapa? Tanyanya. Namun sang direktur tidak menjawab sepatah kata pun meskipun Jung-do terus mendesaknya. Merasa jengkel dan dikhianati, Jung-do kemudian menemui anggota lain dari operasi Peter dan memberitahu mereka bahwa Korea Utara ternyata memiliki rencana yang sama untuk membunuh Presiden Korea Selatan di Bangkok. Mendengar Jung-do ingin bekerja sama dengan pihak militer Korea Utara, para anggota operasi Peter langsung menolaknya. Namun, Jung-do bersikeras demi kemanusiaan, ia ingin menghentikan kebrutalan Presiden Selatan dengan membunuhnya agar tidak ada lagi ribuan nyawa yang jatuh sia-sia. Sementara itu, menjelang operasi esok hari, Byung-ho yang ikut dalam tim pengamanan presiden bergegas
bergegas menemui Yujong. Ia memintanya pergi sejauh mungkin ke arah selatan, menyembunyikan diri agar tidak tertangkap dan tetap aman apapun yang terjadi. Hari yang menentukan pun tiba. Semua anggota yang terlibat dalam rencana pembunuhan Presiden Korea Selatan telah berada di Bangkok, baik dari pasukan selatan maupun utara, semuanya dengan satu tujuan yang sama, membunuh sang presiden. Pyung Ho dan Jung Do kini berada di aula gedung yang menjadi titik kumpul operasi. Jung Do berharap Pyung Ho bisa membantunya melancarkan misi. Namun, begitu mobil presiden muncul, kekacauan langsung meledak. Orang yang turun dari mobil ternyata bukan presiden. Untuk mencegah korban jatuh, Jung Do menuntun Pak Menteri keluar pelan-pelan agar tidak ditembak oleh para penembak jitu yang sudah siap mengeksekusi. Di sisi lain, sebenarnya Pyung Ho ini menolak rencana pembunuhan presiden. Ia tahu benar jika presiden mati, perang besar antara utara dan selatan tak terhindarkan. Tapi ya, untuk mengagalkan rencana itu, ia harus menghadapi semua orang, bahkan rekan-rekannya sendiri. Dipicu kemarahan yang telah mencapai puncak, Pyung Ho justru menembak mati salah satu mata-mata utara yang ada di pihak selatan. Tepat di saat itu, mobil presiden yang asli muncul di arena. Tanpa pikir panjang, Pyung Ho berlari sambil menembaki posisi para sniper utara, mengungkap keberadaan mereka sehingga kontak tembak pun pecah di seluruh area. Dengan tindakannya itu, Pyung Ho secara resmi membelot dan menyelamatkan nyawa presiden memihak Korea Selatan sepenuhnya. Di tengah kekacauan, Direktur KCIA memerintahkan Jung Do menyelamatkan presiden. Namun Jung Do yang telah dipenuhi kemarahan justru menembak siapapun yang ada di dekatnya dan langsung berlari menuju mobil presiden untuk menghabisinya. Beruntung, Pyung Ho datang menghadangnya dan berhasil menunda langkah Jung Do cukup lama sehingga presiden sempat melarikan diri. Seorang tentara Korea Utara yang ingin presiden tewas tiba-tiba melompat ke arah mobil presiden sambil membawa bom bunuh diri, berupaya meledakkan dirinya bersama sang presiden. Namun Pyung Ho berhasil menembaknya tepat waktu hingga presiden tetap aman. Sementara itu, Jung Do yang dipenuhi kemarahan terus mengejar presiden. Ia menabrakkan mobilnya dengan brutal, lalu menyeret presiden keluar sembari mendedongkan pistol ke kepalanya. Dengan suara lantang, ia memerintahkan semua orang untuk berhenti bergerak. Jung Do menyampaikan kalimat terakhirnya kepada presiden bahwa ia akan dihukum mati karena telah merebut kekuasaan dan mengakibatkan ribuan nyawa tak berdosa melayang. Namun, sebelum Jung Do sempat menarik pelatuk, tiba-tiba ledakan besar itu menghancurkan seluruh lokasi hingga menyisakan puing dan api di mana-mana. Dalam kepungan debu dan kobaran api, Pyung Ho terlihat masih hidup. Sementara Jung Do yang luka parah tetap menembaki pasukan pengawal yang hendak menyelamatkan presiden. Misi pembunuhan presiden akhirnya gagal total. Dengan kondisi sekarat, Jung Do memanggil nama Pak Pyung Ho. Pyung Ho kemudian datang mendekatinya. Dengan napas terakhirnya, Jung Do bertanya, "Kenapa kamu melakukan itu? Apakah kamu ingin hidup?" Sesaat setelah itu, Jung Do menghembuskan napas terakhirnya. Pak Pyung Ho! 가만히 있어. 살고 싶었나? Beberapa bulan berlalu,
istri Jung-do ditangkap oleh pihak militer Korea Selatan yang kini dipimpin oleh Park Byung-ho. Namun, Byung-ho justru memerintahkan bawahannya untuk membebaskannya. Ia menyerahkan sebuah bungkusan kecil kepada wanita itu yang ternyata berisi kalung militer milik suaminya. Istri Kim Jung-do langsung menangis histeris atas kematian suaminya. Kemudian, Byung-ho mendatangi sebuah tempat rahasia untuk bertemu Yoo-jong. Dengan tatapan penuh dendam, Yoo-jong langsung menodongkan senjata ke arahnya. Seketika, pasukan Korea Utara yang ada di sekitarnya membuka tembakan dan membuat Byung-ho terluka parah. Dalam kondisi sekarat, ia menyerahkan sebuah paspor kepada Yoo-jong sambil memintanya untuk hidup bebas di Korea Selatan. Tak lama kemudian, Park Byung-ho pun tewas. Dengan air mata yang bercampur amarah, Yoo-jong keluar dari mobil lalu menembaki seluruh pasukan Korea Utara di sana, berjuang demi haknya untuk tetap hidup bebas di Korea Selatan. Tamat? Oke guys, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Dalam dunia penuh intrik dan permainan kekuasaan, tidak ada yang benar-benar bisa dipercaya ya. Bahkan orang-orang yang kita anggap sebagai pahlawan pun bisa saja menyimpan sisi gelap yang sulit ditebak. Film ini mengingatkan kita bahwa dendam, politik, dan pengkhianatan selalu meninggalkan korban yang tak bersalah. Pada akhirnya, yang menjadi korban adalah mereka yang hanya ingin hidup dengan damai. Oke Movie Lovers, itulah alur cerita yang penuh konspirasi dari film ini ya. Kalau kalian berada di posisi mereka, apa kalian akan membela negara atau justru membela orang yang kalian sayangi? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa bantu Mimin dengan cara tekan tombol like-nya, subscribe kalau belum, dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan alur cerita seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu lagi di video berikutnya.